banyak rencana yang belum terrealisasikan dikarenakan tiba-tiba ada pandemi. Kita kan nggak tahu ya, namanya musibah bisa datang kapan aja, dan ini musibah global. Semua nggak ada yang tahu, tiba-tiba mereka atau nggak kita yang udah ngebangun pekerjaan kita. Semua masyarakat mungkin nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia mungkin banyak rencana yang belum terrealisasikan dikarenakan tiba-tiba ada pandemi. Kita kan nggak tahu ya, namanya musibah bisa datang kapan aja, dan ini musibah global. Semua nggak ada yang tahu, tiba-tiba mereka atau nggak kita yang udah ngebangun pekerjaan kita, membangun usaha kita, bisnis kita dari awal 2019 sampai 2020 tiba-tiba harus hancur, tiba-tiba harus yang tadinya kerja jadi nggak kerja lagi. Banyak banget shock yang mungkin dirasakan nggak cuma saya tapi seluruh masyarakat Indonesia. Tapi dengan adanya seperti ini malah kita kayak, kalau buat aku ya, aku kayak dipacu banget. Ini aku mesti gimana untuk bertahan hidup. Inilah saatnya gimana caranya uang tabungan yang kita simpan, hasil kerja kita yang selama ini kita bangun, kita kumpulkan, gimana caranya supaya bisa jadi sesuatu yang mempertahankan hidup kita ke depannya. Nah, ini kita udah melewati 2020 setahun loh. Setahun kita nggak kerasa kita dihantui dengan pandemik seperti ini, musibah global yang benar-benar sangat menghancurkan. Mungkin untuk orang-orang yang, kebayang nggak sih, untuk orang-orang yang hanya menggantungkan sama pekerjaannya, dia jadi karyawan, tiba-tiba harus dipecat dan kehilangan pekerjaan, tapi tetap kebutuhan harus tetap berjalan. Ini yang benar-benar aku jadi ngambil rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Alhamdulillah aku masih bisa makan, aku masih bisa berkumpul dengan keluarga. Ternyata yang paling penting di zaman sekarang adalah di 2020 itu adalah bisa ngumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat, panjang umur, dan satu lagi gimana caranya kita bisa tetap bertahan gitu tanpa menyusahkan orang lain. Itu adalah nilai plus banget. Daya juang kita, daya hidup kita itu betul-betul di tahun 2020. Di tahun 2020 juga Kak Janet kan juga ada sidang segala macam masalah gitu kan. Gimana Kak Janet menyikapinya? Itu tadi nggak cuma pandemik ya yang dirasain global, tapi memang setiap manusia juga pasti ada masalahnya masing-masing, ada perjalanan hidupnya masing-masing. Ya salah satunya mungkin kalau orang di luar sana mungkin karena tidak terekspos aja. Kebetulan saya harus terekspos dari mulai kehidupan pribadi, dari mulai kasus perceraian di 2019. Itulah titik terendah saya dalam hidup, dimana apa yang sudah saya perjuangkan kurang lebih 9 tahun harus berakhir di bulan September tahun 2019 kemarin, di akhir tahun. Dan ketika menjelang 2020, aku benar-benar harus menata hidup aku kembali. Aku ngerasa kayak dikasih kesempatan hidup lagi, dikasih kesempatan, dikasih harapan sama Allah untuk bisa lebih baik lagi. Itu benar-benar aku manfaatin dalam kondisi pandemik loh. Gimana caranya saya menata hati, gimana caranya saya menata karir saya. Orang-orang udah pada susah mau ngapa-ngapain, apalagi yang berhubungan dengan interaksi orang banyak, ya kan? Mau syuting juga jadi takut, mau promo, apalagi kita ya sebagai penyanyi nih, andalan kita ya cuma off air doang. Ya kayak gini, dia boro-boro off air gitu kan. Gimana caranya kita bertahan aja, karir tetap jalan, gimana caranya supaya dapur tetap ngebul gitu rasanya, dan orang tua nggak cemas. Tetap aku sebagai anak tetap punya tanggung jawab gitu untuk mereka. Jadi akhirnya aku bisa nyimpulin aja 2020 aku harus tegar. Gimana caranya yang lain mungkin akan lebih, mungkin kita nggak tahu, mereka lebih parah gitu, mereka lebih tergopoh-gopoh untuk bisa bertahan. Kalau aku insya Allah lah, ya Allah, aku balik lagi, aku masih diharapkan oleh keluarga untuk bisa berguna untuk mereka. Jadi aku kayak ngerasa ya itu salah satu pecutan buat aku untuk bertahan hidup. Aku nggak semata-mata untuk nyelamatin, membenahin hati, tapi gimana caranya aku tetap fight melihat keluarga biar mereka masih bisa hidup tenang lah, hidup nyaman gitu.